warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmadi dengan NIM 0201247764, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ker- kerja saya dengan judul macam-macam unsur hara dan bagaimana penyerapannya. Judul yang pertama Judul jurnal yang pertama yaitu Pengaruh Macam Media Tanam Terhadap Hasil Pertumbuhan Stek Batang Tanaman Aglonema Varietas Bigroy. Aglonema atau dikenal sebagai istri rezeki adalah tanaman hias yang populer karena keindahan daun dan peluang pasar yang baik. Tanaman ini dapat diperbanyak secara generatif melalui biji atau secara vegetatif dengan stek batang. Perbanyakan secara vegetatif lebih disukai karena mampu menghasilkan tanaman dengan karakteristik genetik yang sama dengan induknya. Dalam perbanyakan stek batang, faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah media tanam yang digunakan. Media tanam harus memiliki kelembaban, unsur hara yang cukup, serta struktur yang baik agar akar dapat tumbuh dengan optimal. Beberapa jenis media tanam yang umum digunakan termasuk arang sekam, kokopit, humus bambu, pasir bangunan, serbuk kayu, batu bata, dan tanah. Lalu ada juga penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode RAK satu faktor, yaitu berbagai macam media tanam. Terdapat 7 perlakuan media tanam dengan 4 ulangan dan 3 unit sampel per perlakuan. Sehingga total terdapat 84 stek batang aglonema yang digunakan. Data dianalisis dengan sidik ragam atau ANOVA dan dilanjutkan dengan uji BNG pada taraf 5% jika ada pengaruh yang signifikan. Dan adapun parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah akar, total panjang akar, jumlah tunas, jumlah daun, luas daun, kadar air, dan pH media tanam. Yang pertama, tinggi tanaman. Tinggi tanaman yaitu media tanam kokopit B menghasilkan tinggi tanaman tertinggi 24,06 cm. Dan yang kedua, media tanam arang sekam A memiliki tinggi tanaman terendah 18,62 cm. Dan yang kedua, jumlah dan panjang akar. Kokopit B memberikan jumlah akar terbanyak 6,24 dan panjang akar terpanjang 9,99 cm. Humus bambu C berada di urutan kedua dengan panjang akar 9,58 cm. Yang ketiga, jumlah daun dan tunas. Jumlah daun dan tunas yang berisi pertama, tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah tunas dan daun antar perlakuan. Dan hal ini menunjukkan bahwa semua media tanam memberikan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan tunas dan daun. Dan yang keempat, luas daun. Luas daun terbesar ditemukan pada media humus bambu C sebesar 68,67 cm kubik. Dan kokopit dan humus bambu mendukung luas daun yang lebih besar karena mampu menyediakan unsur hara dan menjaga kelembaban tanah. Yang kelima, kadar nitrogen N, fosfor P, dan kalium K. Yang berisi kokopit B memiliki kandungan N 1,09% dan P 0,28% dan K 0,13%. Lebih tinggi dibandingkan media lainnya. Dan kandungan unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama dalam proses pembentukan klorofil dan metabolisme tanaman.
Dan adapun tabel sebagai berikut, yaitu tabel parameter perlakuan dan UJF. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media tanam terbaik untuk pertumbuhan stek batang aglonema adalah kokopit. Kokopit memberikan yang pertama pertumbuhan tanaman tertinggi, yang kedua jumlah akar terbanyak, yang ketiga panjang akar terpanjang, yang keempat kandungan unsur hara yang lebih baik dibandingkan media lainnya, yang kelima selain kokopit, humus bambu juga merupakan media tanam yang baik karena memberikan hasil yang cukup optimal, terutama dalam luas daun dan pertumbuhan akar. Dan yang terakhir, dengan memilih media tanam yang tepat, pertumbuhan aglonema dapat lebih optimal sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam perbanyakan vegetatif tanaman ini. Lanjut, di jurnal kedua, saya mengambil judul yaitu aplikasi pupuk organik Biosaka dan NPK terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman padi. Dan ini adalah jurnal yang saya pilih. Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia, tetapi produktivitasnya sering mengalami kendala akan ketergantungan terhadap pupuk anorganik dan penggunaan pestisida berlebihan. Penggunaan pupuk kimia sintetik yang terus-menerus menurunkan kandungan bahan-bahan organik tanah yang pada akhirnya mempengaruhi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Sebagai alternatif, pupuk organik seperti Biosaka dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kombinasi pupuk organik Biosaka dan pupuk anorganik NPK terhadap pertumbuhan tanaman padi. Adapun metode penelitian yang berlokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di lahan praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, Sulawesi Selatan dari bulan November hingga Juli 2023. Adapun bahan dan alat. Bahan yang pertama yaitu benih padi varietas Mekongga. Yang kedua, pupuk organik Biosaka. Yang ketiga, pupuk anorganik NPK. Yang keempat, pupuk bokasi dari kotoran sapi. Dan yang kelima, pestisida nabati. Adapun alatnya, yang pertama hand sprayer. Yang kedua, meteran. Yang ketiga, timbangan digital. Yang keempat, alat pengukur tinggi tanaman. Yang kelima, gelas ukur. Dan yang keenam, plastik dan label tanaman pertanian. Lanjut, di sini ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan petak terpisah atau split plot design dengan dua faktor utama. Yang pertama, faktor pertama, petak utama atau pupuk anorganik NPK yang berisi P0 sama dengan 0% pupuk anorganik, P1 sama dengan 25% pupuk anorganik, P2 sama dengan 50% pupuk anorganik.
Dan yang kedua, faktor kedua, anak petani atau dosis biosaka yang berisi C1 sama dengan 20 mili biosaka, C2 sama dengan 40 mili biosaka, C3 sama dengan 60 mili biosaka. Total kombinasi 3 tingkat NPK kali 3 tingkat biosaka sama dengan 9 kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan diulang 4 kali, sehingga total terdapat 36 satuan percobaan. Adapun pelaksanaan penelitian. Yang pertama, persiapan lahan, yaitu tanah dibajak menggunakan traktor 2 minggu sebelum tanam, dan lahan diratakan dan dibuat petak percobaan berukuran 4M kali 2M. Yang kedua, penyiapan benih, yaitu benih direndam selama 48 jam, kemudian ditiriskan selama 24 jam sebelum disemai. Setelah 14 hari, bibit siap dipindahkan ke petak percobaan. Yang ketiga, penanaman. Sistem penanaman pindah dengan jarak tanam 25 cm kali 25 cm. Penyulaman dilakukan pada 7 sampai 14 hari setelah tanam. Pemupuk yang keempat yaitu pemupukan. Pupuk organik diberikan sebanyak 5 ton per hektar. Pupuk anorganik sesuai perlakuan urea 200 kg per hektar, SP36 100 kg per hektar, dan KCl 100 kg per hektar. Pupuk biosaka disemprotkan sebelum dan setelah penanaman. Yang kelima yaitu pengendalian hama. Menggunakan sistem pengendalian hama terpadu PHT dengan perangkap hama dan pestisida organik. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, tinggi tanaman. Perlakuan pupuk anorganik 50% P2 menghasilkan tanaman tertinggi, yaitu 96 cm. Dosis biosaka 50 mili C2 menghasilkan pertumbuhan terbaik. Yang kedua, jumlah anakan. Perlakuan pupuk anorganik 50% P2 menghasilkan jumlah anakan terbanyak, yaitu 19,26 batang. Dosis biosaka 50 mili C2 memberikan jumlah anakan tertinggi. Adapun pembahasannya yaitu kombinasi pupuk organik dan anorganik memberikan efek sinergis terhadap pertumbuhan tanaman. Biosaka membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara dan mendukung pertumbuhan vegetatif. Pupuk anorganik dalam jumlah yang lebih rendah tetap mampu mendukung pertumbuhan optimal jika dikombinasikan dengan pupuk organik. Dan ada ada kesimpulannya, yaitu pupuk anorganik 50% P2
menghasilkan tinggi tanaman tertinggi 96 cm. Dosis Biosaka 50 mili C2 memberikan jumlah anakan terbanyak 19,26 batang. Kombinasi pupuk anorganik dan biosaka memberikan peningkatan pertumbuhan tanaman padi secara signifikan. Dan itulah dua jurnal telah saya yang dua jurnal yang telah saya rangkum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.